Dalam artikel yang cukup panjang yang kami tulis, yaitu bedakan konspirasi sains dan konspirasi bisnis terkait wabah COVID-19 dan vaksin. Dalam artikel tersebut, kami menanggapi perkataan dari mantan Menkes Siti Fadilah yang sempat viral dalam sebuah podcast YouTube. Yang pertama, saya tetap menghormati beliau, mantan Menkes Siti Fadilah, karena beliau sebagai akademisi dan beliau memiliki banyak jasa dalam ilmu pendidikan kedokteran. Tetapi perlu diketahui bahwasanya pernyataan beliau dalam podcast tersebut, beliau lebih menekankan kepada dugaan konspirasi bisnis yang memanfaatkan pandemi wabah, bukan konspirasi sains terkait dengan bahaya vaksin, konspirasi elit global yang sampai-sampai membawa-bawa nama Dajjal. Mari kita lihat sejarah lama dahulu agar tidak terulang kembali. Dahulu, beliau mantan Menkes Siti Fadilah yang semoga Allah menjaga beliau. Beliau menulis buku berjudul Saat Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini dijadikan alasan untuk menolak vaksin dan dijadikan bukti bagi pecinta konspirasi akan bahayanya vaksin. Vaksin merupakan program Amerika dan Yahudi menghancurkan Islam, ya, itu klaim dari mereka dan menjadikan buku beliau sebagai hujah. Padahal dalam buku beliau tidak dibahas tentang itu. Buku beliau hanya tidak setuju apabila vaksinnya diproduksi di luar negeri, sedangkan genomnya berasal dari Indonesia. Buku ini dijadikan hujah bagi pencinta teori konspirasi yang memukul rata antara konspirasi sains dan konspirasi bisnis. Padahal beliau, mantan Menkes Siti Fadilah, beliau menanggapi mengapa buku saya dijadikan alasan untuk mereka tidak imunisasi. Anak Indonesia harus diimunisasi dengan imunisasi yang lengkap dengan capaian 100%. Ya, beliau menanggapi seperti itu dan dimuat dalam koran Republika. Jadi jangan sampai sejarah ini terulang. Alasan beliau atau ungkapan beliau dijadikan hujah bagi pencinta konspirasi yang mencampur adukan antara konspirasi sains dan konspirasi bisnis. Kemudian terkait dengan beberapa pernyataan beliau dalam podcast yang sempat viral tersebut, kita sorot dua. Pertama, beliau mengatakan bahwasanya virus ini adalah bisa jadi direkayasa. Jadi beliau pun mengatakan tidak tegas, ya. Jadi beliau mengatakan bisa jadi. Padahal secara ilmu kedokteran dan jurnal ilmiah bisa dibuktikan bahwasanya virus ini sangat sulit direkayasa dengan berbagai macam penjelasan ilmiah yang kami jelaskan dalam artikel. Kemudian selanjutnya beliau pun tidak setuju, ya, bahwasanya kenapa vaksin harus diproduksi di luar negeri padahal genomnya dari kita. Ini pun sebagian ilmuwan kurang setuju dengan pendapat beliau. Kenapa? Karena di Indonesia sarana kurang mendukung untuk melakukan penelitian dan pertukaran antara genom virus itu sudah biasa terjadi di beberapa ilmuwan-ilmuwan dunia. Akan tapi kita pun setuju bahwa vaksin itu mau tidak mau harus kita produksi sendiri, dan alhamdulillah vaksin program Indonesia diproduksi di Bio Farma Bandung. Ini merupakan BUMN dan milik negara, dan Bio Farma ini mensupport melakukan ekspor vaksin ke berbagai negara luar sebanyak 50% untuk kebutuhan vaksin dunia. Demikian tanggapan kami terhadap beberapa pernyataan beliau. Selebihnya bisa dibaca di artikel yang kami tulis agak panjang di kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat.